Jadi Nabi Adam itu diciptakan dari lumpur. Ya. Sementara tanahnya itu diambil dari intisari bumi. Lah, saat lumpur itu mulai mengering, terus yang namanya tanah itu kalau asalnya basah terus kering itu pecah. Jadi ada rongganya. Seperti sawah itu kan yang asalnya basah terus eh, apa kering, airnya hilang, itu nelo istilahnya. Lah, iblis itu dengan kebenciannya itu masuk ke badannya Adam yang masih berwujud tanah itu. Masuk lewat mulut, kemudian keluar lewat dubur. Lalu dia ngomong, karena bencinya, karena iri dengkinya dengan Adam itu, demi Allah umpama aku diberi kekuasaan untuk menghancurkan ini, Adam ini, pasti akan aku hancurkan. Dan bahkan permusuhannya iblis itu tidak hanya pada Nabi Adam saja, bahkan keturunannya juga ikut dimusuhi. Kan begitu. Nah, di dalam kolbunya manusia atau jantungnya manusia itu ada hadus syaiton. Hadus syaiton itu ya kurang lebih itulah satu kelereng itulah. Nah ini kalau punyanya Nabi Muhammad itu sudah dioperasi, diambil sama malaikat Jibril. Di waktu beliau masih anak-anak, Nabi Muhammad itu dibedah dadanya, diambil hadus syaitonnya, bagian setannya, kemudian kolbunya atau jantungnya Nabi Muhammad itu dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Terus dadanya dikembalikan lagi. Cuman kan masalahnya kita kan tidak dioperasi seperti itu. Ya, kita tidak dioperasi seperti itu. Lah, berarti setan punya hak, punya keleluasaan untuk masuk ke aliran darah, kemudian pergi ke jantung kita, ke kolbu kita untuk membisikkan sesuatu. Kan gitu, ya, untuk membisikkan sesuatu. Nah, kita itu harus mengenal kolbu kita masing-masing. Kita harus mengenal hati kita masing-masing. Kalau kita tidak mengenal hati kita masing-masing, wah ini bahaya. Kita tidak akan bisa membedakan mana itu isi hati kita yang asli, mana itu bisikan setan.
mana itu isi hati kita yang asli, mana itu bisikan setan. Lah kalau kita nggak bisa membedakan, wah, jadi potensi setan untuk menyesatkan kita itu besar, peluangnya besar. Nah, caranya kita harus sering mengamati kondisi hati kita. Mengamati kondisi hati kita. Kalau dalam hadis dijelaskan pada saat dikumandangkan adzan itu setannya pergi. Adzannya selesai, setannya balik lagi. Nanti qomat juga seperti itu. Dia pergi, qomatnya selesai, balik lagi. Terus pas sholat, nah mereka melancarkan gangguan. Yang diganggu itu bukan sekedar makmumnya, bahkan imam sholatnya itu yang diganggu. Bayangkan orangnya ya terlihat waras, mosok jadi imam sholat kok wong gendeng kan gitu kan. Juga ada di masjid, ya sudah wudhu, kondisinya suci. Ya kan? Lah, pas sholat itu hal-hal yang dia lupa itu diingatkan sama setan. Nah, kamu kan lupa naruh dompetmu, bukankah kamu taruh di dalam lemari? Nah, gitu kan. Setan ngomong utkur kada, utkur kada. Terus jemuranmu belum kamu ambil, kompormu belum kamu matikan. Nah, itu nah, dari situ kita harus belajar mana isi hati kita yang asli, mana yang bisikan eksternal, bisikan dari luar yang berasal dari setan. Nah, contoh lagi, pas mau infak, dari rumah sudah niat infak, nah, kemudian sesampainya di masjid, nah, mau diambil uangnya dari saku, ada bisikan lagi, kalau kamu infak nanti kamu nggak bisa jajan, nanti anakmu umpama minta jajan kamu kasih uang apa, berasmu habis dan lain-lain. Nah itu kalau terpengaruh ya enggak jadi infak. Ya, enggak jadi infak. Nah, dari situ kita wajib belajar. Oh, ini toh yang disebut bisikan setan ini. Al-waswasil khonas itu ini toh, itu kan. Nah, kemudian misalnya kita itu sudah ibadah tertib, syahadatnya bagus, sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya juga bagus, bahkan sudah ibadah haji, semuanya tertib, baik. Setan bisiki kejelekan sudah tidak bisa. Nah itu biasanya akan bisiki agar kita itu ujub, sombong. Malam itu kita dibangunkan, disuruh sholat tahajud, baca Quran kan gitu. Tapi di sisi lain bisiki,
Itu loh teman-temanmu itu loh bangkai semua itu. Waktunya ibadah, Allah turun ke langit dunia, dia malah tidur. Itu enggak menghargai Allah itu. Nah, dibisikkan rasa ujub, dibisikkan rasa sombong. Ya pada intinya sama, biar amal ibadahnya hancur, biar jadi orang musyrik. Itu kelakuannya setan seperti itu. Nah kita itu disuruh mengenali itu, mana yang asli, itu hati kita, mana yang bisikan setan. Ya, di antara setan-setan itu ada yang jenis jin korin. Jin korin. Jin korin itu lahir hidup bersama manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya jin korin. Pasti itu. Yang tukang-tukang BCI itu. Ya, yang tukang-tukang BCI. Lah, kalau jin korin yang jelas-jelas masuk Islam, ya, jin korinnya Nabi Muhammad itu. Lah, kalau jin korin kita masing-masing, wah itu ya masih tanda tanya. Lah, itu yang biasa BCI ya itu jin korin itu namanya. Nah itu ndak bisa dirukyah, dianu ndak bisa. Ya. Dan itu satu lawan satu. Satu lawan satu. Nah, kita harus mengenal lawan kita itu kita harus kenal. Yang lebih parah lagi, seseorang itu kalau berteman dengan jin itu bahaya. Sehingga jinnya leluasa masuk ke aliran darahnya, kemudian membantu jin korin itu untuk BCI orangnya melakukan kejelekan. Itu nanti orangnya mati, jin itu ikut keturunannya, ikut anaknya, nanti turun ke cucunya, ke cicitnya, seperti itu. Wong satu lawan satu aja kita belum tentu menang. Lah kok ada orang malah memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Entah tujuannya pengen sakti, pengen kebal, atau pengen apa. Ya sudah, ibarat orang berkelahi itu dikeroyok. Itu akeh kalahi. Menghadapi jin korinnya saja sudah kewalahan, apalagi dia memasukkan jin yang lain, walaupun itu namanya jin khodam. Ya, walaupun itu. Nah, itu. Nah, termasuk untuk menangani bisikan-bisikan seperti itu, selain kita harus mengenal mana hati kita yang asli, mana bisikan setan. Lah, Allah menurunkan surat An-Nas ini. Ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu. Nah, katakan wahai Muhammad, aku berlindung pada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia.
min syarril waswasil khannas, dari jeleknya bisikan setan yang mundur atau bersembunyi. Ya memang bersembunyi. Wong manusia itu fitrahnya tidak bisa lihat jin, lihat setan. Bahkan sembunyinya di dalam dadanya manusia. Sembunyinya di situ. Ya. Lah kalau orangnya itu ingat pada Allah, maka setannya mundur. Enggak punya kekuasaan untuk menggoda. Ya kan? Nah, kalau orangnya tidak ingat pada Allah, setannya maju menggoda. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi pusatnya gangguan setan itu ya di dada itu, di hatinya manusia. Tuh, pusatnya gangguan di situ. Ya, pusatnya gangguan itu di situ. Semakin hati seseorang itu bersih, setannya semakin lemah. Semakin hati seseorang itu kotor, setannya itu semakin kuat. Ya, semakin kuat. Jadi salah satu penanganannya yang pertama kita kenali mana hati kita, diri kita yang asli, mana yang bisikan setan. Yang kedua, banyak-banyak baca surat An-Nas ini. Yang ketiga, hati kita harus bersih. Bersih dari apa? Pertama, termasuk bersih dari kemusyrikan. Ya, bersih dari kesombongan, bersih dari iri dengki, bersih dari dosa, bersih dari dendam, marah, kecewa, sakit hati. Itu. Ya lumrahnya kalau ada bangkai tikus, di situ ada lalat. Di situ ada penyakit hati, ya. Di situ ada setan, itu pasti. Itu pasti. Nah, terus kalau pengen setannya pergi, ya hatinya dibersihkan. Logikanya seperti itu. Kalau kotornya hati itu disebabkan dosa yang belum ditobati, ya segera ditobati. Ya, kalau kotornya hati itu karena dendam, sakit hati, segera memaafkan. Kalau kotornya hati itu karena dengki, iri, ya segera ridho dengan qadar. Kalau itu karena kemusyrikan, keyakinan-keyakinan jahiliyah dan lain-lain, ya segera disucikan. Sampai hatinya bersih. Kenapa? Seseorang yang hatinya kotor, itu bukan hanya jin korin saja yang masuk di dalam hatinya itu, yang bisiki. Jin-jin lain, setan-setan lain masuk semua. Umpama disihir pun ya gampang. Nah nanti penjelasan tentang sihir ini kita bahas di surat Al-Falaq insya Allah. Ya. Insya Allah di surat Al-Falaq. Lah, kemudian kenapa kita harus mensucikan hati? Agar bisikan yang masuk itu adalah bisikan yang baik. Ya. Jadi ada ayat
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi dalam kolbunya manusia, hatinya manusia, itu ada ilham yang takwa. Ilham takwa itu ada. Kalau ini dari Allah. Ada ilham durhaka. Lah ya ini yang dari setan. Lah beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya. Karena ilhamnya itu ilham takwa. Dan rugi, rusak bagi orang yang menjerumuskan hatinya di dalam dosa. Karena ilhamnya pasti ilham durhaka. Itu masalahnya. Ya. Kenapa hati harus dibersihkan? Karena itu. Kalau kotor nanti ilhamnya itu jelek semua. Ya, jelek semua. Lah, kemudian di ayat terakhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dari kalangan jin, juga ada setan dari kalangan manusia. Nah, setan dari kalangan jin itu seringkali membisikkan sesuatu kepada setan dari kalangan manusia, agar setan dari kalangan manusia itu menebarkan kerusakan, menebarkan fitnah. Ini contoh kalau di zaman Nabi Muhammad, setan itu bisiki kepada orang-orang musyrik. Ya. Lah terus orang-orang musyrik itu kan setan dari kalangan manusia. Ngomong kepada Nabi Muhammad, Muhammad, agamamu itu aneh. Agamamu itu aneh. Lah kok bisa? Yang namanya binatang bangkai yang tidak disembelih, itu kan berarti yang membunuh Allah langsung. Ya kan? Tapi kenapa kamu haramkan? Lah sementara hewan yang kamu sembelih itu kan berarti yang membunuh kamu sendiri. Kok malah dihalalkan? Berarti agamamu kualik Muhammad. Berarti yang halal itu yang bangkai yang tidak disembelih itu, yang kamu sembelih itu yang haram, harusnya kan gitu. Jadi berusaha membolak-balik biar yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Itu. Jadi setan dari kalangan jin bisiki setan dari kalangan manusia untuk membolak-balik itu yang benar biar kelihatan salah, yang salah biar kelihatan benar. Itu kalau zaman Nabi Muhammad seperti itu. Ya. Lah, omongan-omongan dari setan-setan kalangan manusia itu zaman sekarang banyak sekali, modelnya itu banyak sekali. Yang intinya yaitu agama yang benar biar terlihat salah, agama yang salah biar terlihat benar, yang halal biar terlihat haram, yang haram biar terlihat halal. Nah ini perlu hati-hati seperti itu. Termasuk adu domba. Adu domba itu wis kelakuannya setan. Dan orang yang
adu domba, yaitu ia bisa dikatakan setan dari kalangan manusia itu bisa. Ada si A dan si B asalnya rukun, baik, terus dibisiki, si A dibisiki, si B itu kalau di depanmu baik, kalau di belakangmu jahat loh dia. Nanti si B juga dibisiki seperti itu. Akhirnya terjadi permusuhan. Padahal asalnya rukun, damai, terjadi permusuhan. Nah, dosanya orang yang adu domba itu sama dengan dosanya pelaku sihir, itu sama. Karena dia melakukan sesuatu yang bisa memisahkan antara seseorang dan pasangannya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Nah, itu. Jadi surat An-Nas ini salah satu fungsinya itu untuk melindungi kita pribadi, ya, dari tipu muslihat setan yang ada di dada kita, yang terus terang ini tidak bisa, ini setan ini diruqyah, karena ini kelasnya jin korin, itu tidak bisa diruqyah, tidak bisa. Jadi melindungi kita, melindungi agama kita, keduniaan kita, biar tidak tersesat. Ya. Biar tidak tersesat. Ya. Supaya sering dibaca. Karena setan yang bisiki dalam kolbu ini memang diberi hak untuk masuk ke kolbu membisikkan sesuatu. Jadi singkatnya begini. Pertama, ya, banyak-banyak membaca surat An-Nas. Yang kedua, kita kenali mana kolbu kita yang asli, mana yang bisikan eksternal dari setan, bisikan dari luar. Yang ketiga, kita harus membersihkan hati kita untuk meminimalisir ilham-ilham durhaka yang berasal dari setan dan memaksimalkan ilham-ilham takwa dari Allah. Tuh.